Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bekti Wilson Channel. Saya saat ini kelas 4 SD, umur saya 9 tahun. Saya hari ini akan membawakan sebuah cerita yang cukup menyedihkan. Tanpa basa-basi, kita lanjut saja. Apakah itu? Ini dia. Cerita sedih tentang perjuangan seorang ibu. Ini adalah makanan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kisah ini adalah kisah nyata sebuah keluarga yang sangat miskin, yang memiliki seorang anak laki-laki. Ayahnya sudah meninggal dunia. Tinggallah ibu dan anak laki-laki untuk saling menopang. Ibunya bersusah payah seorang membesarkan anaknya. Saat itu kampung tersebut belum memiliki listrik. Saat membaca buku, sang anak tersebut diterangi sinar lampu minyak, sedangkan ibunya dengan penuh kasih menjahitkan baju untuk sang anak. Kasihan dong. Saat memasuki musim gugur, sang anak memasuki sekolah menengah atas. Tetapi justru saat itulah ibunya menderita penyakit rematik yang parah sehingga tidak bisa lagi bekerja di sawah. Saat itu, setiap bulannya murid-murid diharuskan membawa 30 kilo beras untuk dibawa ke kantin sekolah. Sang anak mengerti bahwa ibunya tidak mungkin bisa memberikan 30 kilo beras tersebut. Dan kemudian berkata kepada ibunya, "Ma, saya mau berhenti sekolah dan membantu mama bekerja di sawah." Ibunya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kamu memiliki niat seperti itu, mama sudah senang sekali. Tetapi kamu harus tetap sekolah. Jangan khawatir, kalau mama sudah melahirkan kamu, pasti bisa merawat dan menjaga kamu. Cepatlah pergi daftarkan ke sekolah. Nanti berasnya mama yang akan bawa ke sana." Karena sang anak tetap bersikeras tidak mau mendaftarkan ke sekolah, mamanya menampar sang anak tersebut. Tampar. Tahu kan? Mamanya menampar sang anak tersebut, dan ini adalah pertama kalinya sang anak dipukul oleh mamanya. Sang anak akhirnya pergi ke sekolah. Sang ibunya terus berpikir dan merenung dalam hati sambil melihat bayangan anaknya yang pergi menjauh. Sedih kali ceritanya. Tak berapa lama, dengan terpincang-pincang dan nafas tergesa-gesa, ibunya datang ke kantin sekolah dan menurunkan sekantong beras dari bahunya. Pincang nih ya, tergesa-gesa nafasnya. Bawa dia beras tuh 30 kilo tuh ke ini ke kantin itu dari bahunya loh nih. Pengawas yang bertanggung jawab menimbang beras dan membuka kantongnya sambil mengambil segenggam beras, lalu menimbangnya dan berkata, "Kalian, para wali murid, selalu suka mengambil keuntungan kecil. Kalian lihat, di sini isinya campuran beras dan gabah. Jadi, kalian kira kantin saya ini tempat penampungan beras campuran?" Sang ibu ini pun malu dan berkali-kali meminta maaf kepada ibu pengawas. Bentar ya. Awal bulan berikutnya, ibu memikul sekantong beras dan masuk ke dalam kantin. Ibu pengawas seperti biasanya hanya mengambil sekantong beras dan kantong tersebut dan melihat
masih dengan alis yang mengkerut dan berkata, masih dengan beras yang sama. Pengawas itu pun berpikir, apakah kemarin itu dia belum berpesan dengan ibu ini? Dan kemudian berkata, tak peduli beras apapun yang ibu berikan, kami akan terima, tapi jenisnya harus dipisah, jangan dicampur bersama. Kalau tidak, maka beras yang dimasak tidak bisa matang sempurna. Selanjutnya, kalau begini lagi saya maka tidak bisa menerimanya. Sang ibu sedikit takut dan berkata, Ibu pengawas, beras di rumah kami semuanya seperti ini. Jadi bagaimana? Pengawas itu pun tidak mau tahu dan berkata, Ibu punya berapa hektar tanah sehingga bisa menanam bermacam-macam jenis beras? Menerima pertanyaan seperti itu, sang ibu tersebut akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Aduh, parah. Awal bulan ketiga, sang ibu datang kembali ke sekolah. Sang pengawas kembali marah besar dengan kata-kata kasar dan berkata, kamu sebagai mama kenapa begitu? Keras kepala. Kenapa kamu masih tetap membawa beras yang sama? Bawa pulang aja berasmu itu. Dengan berinak air mata, sang ibu pun berlutut di depan pengawas tersebut dan berkata, maafkan saya bu, sebenarnya beras ini saya dapat dari mengemis. Setelah mendengar kata sang ibu, pengawasnya kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sang ibu tersebut akhirnya duduk di atas lantai, menggulung celananya dan memperlihatkan kakinya yang sudah mengeras dan membengkak. Ya Allah. Sang ibu tersebut menghapus air mata dan berkata, saya menderita rematik stadium terakhir. Bahkan untuk berjalan pun susah, apalagi untuk bercocok tanam. Anakku sangat mengerti kondisiku dan mau berhenti sekolah untuk membantu bekerja di sawah. Tapi saya melarangnya dan menyuruhnya bersekolah lagi. Selama ini dia tidak memberitahu sanak saudaranya yang ada di kampung sebelah. Lebih-lebih takut melukai harga diri anaknya. Setiap hari pagi-pagi buta tuh, dengan kantong kosong dan bantuan tongkat pergi ke kampung sebelah untuk mengemis. Sampai hari udah gelap, pelan-pelan kembali ke kampung sendiri. Sampai pada awal bulan, semua beras yang terkumpul diserahkan ke sekolah. Pada saat sang ibu bercerita, secara tidak sadar air mata pengawas itu pun mulai mengalir. Kemudian mengangkat ibu tersebut dari lantai dan berkata, Bu, sekarang saya akan melapor kepada kepala sekolah supaya bisa diberikan sumbangan untuk keluarga ibu. Sang ibu buru-buru menolak dan berkata, jangan! Kalau anakku tahu ibunya pergi mengemis untuk sekolah anaknya, maka itu akan menghancurkan harga dirinya dan itu akan mengganggu sekolahnya. Tapi saya sangat terharu dengan kebaikan ibu pengawas. Tetapi tolong ibu bisa menjaga rahasia ini. Mohon kerjasama ya, Bu. Akhirnya masalah ini diketahui juga oleh kepala sekolah. Secara diam-diam kepala sekolah membebaskan biaya dan hidup anak tersebut selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian sang anak tersebut lulus masuk ke perguruan tinggi Ginghua dengan nilai 627 poin. Di hari perpisahan sekolah, kepala sekolah sengaja mengundang ibu dari anak ini duduk di atas tempat duduk utama. Ibu ini merasa aneh. Begitu banyak murid yang mendapat nilai tinggi, tetapi mengapa hanya ibu ini yang diundang? Yang lebih aneh lagi di sana terdapat tiga kantong beras.
tersebut akhirnya maju ke depan dan menceritakan kisah sang ibu ini yang mengemis beras demi anaknya bersekolah. Kepala sekolah pun menunjukkan 3 kantong beras itu dengan penuh haru dan berkata, "Inilah sang ibu dalam cerita tadi," dan mempersilakan sang ibu tersebut yang sangat luar biasa untuk naik ke atas mimbar. Anak dari sang ibu tersebut dengan ragu-ragu melihat ke belakang dan melihat gurunya menuntun mamanya berjalan ke atas mimbar. Sang ibu dan sang anak pun saling bertatapan. Pandangan mama yang hangat dan lembut kepada anaknya. Akhirnya anak pun memeluk dan merangkul erat mamanya dan berkata, "Oh mamaku." Aduh ya Allah, kasihan amat ya Allah. Salut sama ibunya ya Allah. Segitu aja cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.